Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di acara Kick Off Subang Innovation Festival 2025. Boleh tepuk tangan. Bupati, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tema Subang Inovasi Festival tahun 2025 ini adalah akselerasi inovasi untuk kesejahteraan masyarakat. Ini kalau kita di perencanaan, akselerasi inovasi untuk kesejahteraan masyarakat ini bahasa teknokratiknya dari Subang Ngabret. Kita mencoba mudah-mudahan dengan inovasi pembangunan di Kabupaten Subang bisa lebih ngabret lagi. Okay, are you ready now, Mr. Rinaldi? Yes, I'm ready. Saya mengapresiasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang atas terselenggaranya Subang Innovation Festival. Tema SIP 2025 ini adalah akselerasi inovasi untuk kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan tagline pembangunan kita yaitu Subang Ngabret. Visi kami adalah mewujudkan Kabupaten Subang yang unggul, maju, kompetitif dalam bingkai karya nyata pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat yang adil, sejahtera, demokratis, dan religius. Kami akan terus mendukung berbagai program yang mendorong pada pengembangan potensi unggul daerah, terutama berbasis pengetahuan dan kebijakan lingkungan. Saat ini kita lihat daerah yang berdaya saing tinggi adalah daerah yang mampu berani berinovasi. Lalu inovasi dalam tata kelola pemerintahan menuntut keberanian dalam menerapkan pendekatan baru, memanfaatkan teknologi dan cara-cara modern guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Seperti yang kita lakukan hari ini. Kita melakukan efisiensi, kita melakukan inovasi itu bukan tidak ada tidak ada tantangan, tidak akan ada gangguan kepada kita. Tapi kita harus berani mengambil langkah tersebut. Untuk apa? Untuk bisa menciptakan suatu kesinambungan ke depannya yang tidak hanya menonton itu saja. Hari ini saya menjadi bupati di Kabupaten Subang dengan umur yang masih muda. Insya Allah pemikiran saya masih sangat fresh, Bapak Ibu. Pemikiran saya belum terlalu banyak pusing ini itu, sehingga saya bisa memberikan inovasi-inovasi yang selama ini selalu saya keluarkan. Dan inovasi yang saya keluarkan itu, Ibu, kadang jadi saya itu kalau subuh, saya itu biasanya tidur subuh, Pak. Ini terbuka saja saya tidur itu subuh, Pak. Jadi ketika apel pagi itu saya tidur baru sejam 2 jam, Pak. Tapi saya itu biasa tidur subuh dan saya itu rutin, Pak. Sebelum tidur subuh itu saya ke kamar mandi. Jadi kalau ajudan mas sekretari saya tahu, mereka subuh itu harus standby, Pak. Karena saya tuh masuk ide itu biasanya lagi di kamar mandi subuh-subuh, Pak. Ini serius, Pak. Kalau Bapak mau tahu, kemarin saya naikin gaji petugas kebersihan. Itu ide yang keluar, Pak, subuh-subuh saya lagi di kamar mandi, Pak. Saya tiba-tiba lagi di kamar mandi, saya kepikiran, gaji
petugas kebersihan jadi naik ya. Langsung saya chat ajudan saya, besok kumpulin. Makanya waktu itu mungkin ada kadis BLH nggak ada ya? Ada. Pemberitahuan saya harus kumpulin petugas kebersihan jam berapa Pak? Baru pagi kan? Siangnya harus kumpul. Karena apa Pak? Karena memang saya mau ngerencanain itu Pak. Inovasi itu keluar dengan sendirinya ketika saya di kamar mandi. Nah, hal-hal seperti itu yang kedepannya mungkin akan banyak sekali terkeluar. Jadi hal yang saya lakukan ini sama seperti Pak Gubernur. Pak Gubernur itu gak ada Bu rencanain mau ngebongkar hibis, mau ngebongkar di Rawalele kemarin. Gak ada Bu. Pak Gubernur itu bangun tidur jam 4:30 subuh, dia jalan kaki. Nah, di jalan kaki, bedanya kalau Pak Gubernur nemu inovasi di jalan kaki, kalau saya di kamar mandi. Bedanya gitu Pak. Kalau Pak Gubernur sambil, pasti Bapak Ibu kalau lihat Instagram Pak Gubernur pagi-pagi udah jalan di sawah. Langsung itu, saya itu harus standby Pak. Jam 6 sampai jam 8 pagi itu saya harus standby HP saya. Karena Pak Gubernur punya inovasi jam 6 sampai jam 8 pagi. Ini serius Pak. Dan ketika saya nggak ngangkat Pak, jam segitu itu inovasinya gugur Pak. Akhirnya tidak diselenggarakan Pak. Serius ini. Itu juga yang saya lakukan. Hari ini hanya berbeda tempat, tapi memang ini yang saya sampaikan apa? Bahwa Kabupaten Subang, Jawa Barat ini untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya perlu adanya inovasi-inovasi yang tidak terpaku dengan aturan-aturan. Kalau kata Pak Gubernur, pemerintahan itu pusing. Mau bikin ini, kudu DED lah, kudu ilah, diwun Pak. Sedangkan inovasi itu harusnya berjalan dengan soft, langsung begitu kita ingin ini, harusnya bisa jalan semua. Tapi kan kalau kita terpaku oleh aturan, tiba-tiba saya bangun apa di kamar mandi saya pengen meratakan gedung dakwah pada saya. Pengen saya gedung dakwah dipindahin di Islamic Center. Kan itu bisa tertolong Bu. Beda karena ada aturan-aturan yang membatasi kita. Tapi oleh karena itu inovasi-inovasi itu harus tetap terjadi. Maupun inovasi-inovasi dari teman-teman anak-anak SMA, SMK berikan inovasi untuk kami agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Subang. Sehingga kedepannya Kabupaten Subang ini bukan sekedar angan-angan untuk menjadi salah satu kabupaten terbaik di Jawa Barat, itu bisa betul-betul kita dapati di 5 tahun ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan, Kabupaten Subang bisa jauh lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Itu tidak hanya sekedar omong kosong ataupun hanya sekedar slogan-slogan yang saya utarakan. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih BPMPD atas terselenggaranya Subang Innovation Festival ini. Mudah-mudahan acara ini setiap tahun bisa diselenggarakan lagi sehingga bisa menjadi kampungan-kampungan inovasi-inovasi dan pemikiran-pemikiran dari seluruh elemen dan stakeholder yang ada untuk mewujudkan Subang Anggrek dan Jawa Barat.